sih budaya positif? Anak-anak tahu apa itu budaya positif? Sebuah nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Salah satunya adalah keyakinan kelas. Anak-anak tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu suatu sampean bilangnya biasanya itu tata tertib, aturan, tapi ini di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas itu tercipta karena inginnya rasa nyaman, inginnya rasa saling menghargai di dalam kelas. Ya, inginnya tercipta pembelajaran yang menyenangkan dengan aturan-aturan yang ada di kelas, tapi bukan aturan yang kayak peraturan sekolah gitu. Ini bersifat sifatnya itu dinamis, sifatnya kalau di dalam kelas itu hanya antara saya dan sampean. Contohnya, keyakinan kelas ini tercipta karena musyawarah kita kan, kita ada kesepakatan. Contohnya ketika kita mau mulai pelajaran, biar pelajaran kita itu dapat terserap dengan baik, pelajaran itu diterima anak dengan enak, dengan nyaman, mudah dipahami. Kita kan butuh keadaan belajar yang senyaman mungkin, ya kan? Keadaan yang nyaman itu gimana caranya? Harus ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Keyakinan kelas ini berawal dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bisa membantu kita untuk belajar dengan nyaman. Contohnya, anak-anak kalau belajar PAI itu di kelas enaknya gimana? Sambil makan kah? Sambil tidur kah? Atau ketika ngomong Bu Yuni menjelaskan, sampean ngobrol sendiri kah? Enggak kan? Nah, nilai-nilai seperti itu yang kita angkat, nilai-nilai positif. Contohnya, mendengarkan penjelasan guru. Berarti kita sudah sepakat untuk mendengarkan penjelasan guru. Ketika ada guru yang menjelaskan, sampai bagaimana? Mendengarkan. Ya, dan kalau tidak mendengarkan, nanti ada kesepakatan lagi. Apa ya? Dikasih hadiah apa atau dikasih sesuatu bagi yang tidak mendengarkan. Contohnya, kalau biar belajarnya itu nyaman, ada teman yang jahil, suka ganggu-ganggu, suka pinjam-pinjam yang nggak jelas, eker-eker. Nah, kita sepakati, kita itu harus bagaimana sesama teman, harus saling menghargai, menghormati, menyayangi. Boleh dijadikan suatu aturan di dalam kelas, diambil sebagai suatu keyakinan, boleh. Dari sini jelas? Jelas kan? Kalau di dalam sini ada keyakinan kelasnya yang sama Bu Yun? Ada enggak? Ada? Oh belum? Ya, contohnya tadi ada beberapa contoh. Sebentar. Tak lihatkan pakai HP aja ya. Nah, seperti ini.
Nah, ini contoh. Lihat nggak? Ini contoh. Keyakinan kelas itu kata-katanya abstrak. Sebentar. Nah, ini keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi nanti disepakati apa, nilai-nilai apa. Misalnya kalau belajar itu harus dengan sopan santun. Kalau ada sopannya itu ya sama gurunya, ya sama temannya juga, ada adabnya gitu. Masa ada temannya lagi membaca, kamu jahilin, benar nggak itu? Terus ada keyakinan kelas kita, kalau kita belajar itu boleh ngobrol, boleh jahilin teman, boleh misalnya rame sendiri. Nah, berarti ketika kita bikin keyakinan kelas, kita ambil sebuah kata-kata yang positif yang bisa kita buat keyakinan bersama. Contohnya, fokus belajar. Berarti ketika kita bikin keyakinan kelas dari kata-kata yang positif, dari kata-kata yang abstrak, dari kata-kata yang mudah dipahami, saling menghormati, fokus belajar, ya. Ya apa? Mau apa? Mau ada kata apa? Menghargai teman. Boleh nggak? Temannya berpendapat terus kamu nggak boleh apa? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Menghargai teman. Oke, itu ada contoh. Nah, nggak saya. Nah, keyakinan kelas itu bisa dibikin semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Nah, terus nanti ketika sudah berjalan kita tinjau. Kalau sudah 3 bulan kita lihat, oh keyakinan kelas ini sudah pas belum. Ketika anak-anak sudah melakukan keyakinan kelas ini, memberikan sesuatu yang bermanfaat, positif, pembelajaran kita sudah nyaman, sudah oke. Kalau sudah oke, nanti berarti masih bisa diteruskan. Tapi kalau masih ada sesuatu yang mengganjal, bolehlah nanti dengan kata-kata yang lain, mulai kebijakan yang lain. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Kidara? Belum. Belum. Serius amat. Teman apa, Bu? Ayo. Oke. Gimana, Doni? Sudah siap ditempel? Silakan ditempel. Ya. Teman. Boleh. Pendapat teman.
positif. Oh, baik. Selalu berkata baik, gitu ya. Kita harus menghormati guru saat menerangkan. Tapi sudah ada nggak guru kita ya? Oke. Lanjut. Anaknya apa ya? Mendengarkan guru saat pelajaran. Oke. Ada. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Oke. Saling menyayangi. Nah, ini kira-kira kira-kira mana yang kita ambil? Kita mencatatkan dari beberapa, nanti kita tunjukkan, kita ambil beberapa ide ya. Saling menghargai. Adakah yang saling menghargai? Oh ini ya, saling menghargai. Ya. Oke. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Oke. Tidak berkata kotor. Apa itu ya? Menghargai teman. Menghargai pendapat teman. Soal ini, ketika pelajaran dimulai tidak boleh mengobrol. Berarti harus ini ya, mendengarkan guru saat pelajaran dimulai. Sini menghormati guru. Mana menghormati guru? Saling menghargai. Saling menghargai. Menghargai pendapat teman bisa disimpulkan menjadi saling menghargai. Menghargai teman juga. Ketika pelajaran dimulai kita tidak boleh makan dan minum. Iya. Apa itu? Ketika guru lagi makan harus. Oh, maksudnya ketika guru lagi menerangkan. Berarti ini ya, masuk sini. Oke, ada lagi. Menghargai teman. Lagi saling menghargai bersama teman. Ya. Oke. Mendengarkan? Mendengarkan. Disiplin pada aturan. Ya. Disiplin pada aturan. Yang tidak membuli teman. Oke. Kira-kira anak kata tidak membuli teman ini kalau kita bikin masuk ke saling menyayangi gimana? Kalau kita saling menyayangi berarti kita tidak ada bully teman. Gimana? Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ini kita cara
positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam Allah kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasa-jasa beliau kita mengenal arti Tuhan, yaitu agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama saya mohon izin. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui panjenengan semua. Saya mohon izin untuk melaksanakan best practice ya. Ini adalah salah satu tugas belajar PTB saya, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja ya teman-teman. Sebelum ke diseminasi budaya positif, kayaknya kita tekan semuanya ini. Halo, hai. Sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya satu kali. Kalau tepuk siang, tepuknya berapa kali? Dua kali. Kalau saya bilang tepuk sore, tepuknya 3 kali. Kalau tepuk malam, waktunya apa ya? Waktunya tidur, nggak usah tepuk. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Alhamdulillah luar biasa, ternyata teman-teman hebat semuanya. Oke, langsung saja ke diseminasi budaya positif. Teman-teman, kita ngobrolin tentang diseminasi budaya positif. Apa sih diseminasi budaya positif? Yang mau kita jelaskan itu yang budaya positifnya. Ada yang pernah tahu apa budaya positif? Halo? Cici? Yang positif ada di sekitar. Oke, hal yang positif yang ada di sekitar. Bagaimana, Biu? Mau menjawab? Apa itu budaya positif? Budaya positif ya, budaya yang kita lakukan, misalnya kayak adat-adat di suatu desa. Berarti kebiasaan ya, ya, kebiasaan yang sering kita lakukan. Oke, next. Nah, ini ada sebuah video, silakan disimak, silakan diamati. Yuk mengenal lebih dekat tentang hadis, bukan hadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan bilangan puluhan. Kali ini kita akan menggunakan cara bersusun. Kalian harus dengarkan dengan baik dan ikuti apa yang akan Bapak jelaskan. Bapak tahu yang terbaik untuk kalian. Sudah Bapak jelaskan, kamu harus mencoba paham sendiri. Jika terus bertanya, itu akan membuang waktu kita semua. Pak, saya merasa susah dengan cara ini. Bolehkah saya mencoba cara lain? Tidak, kamu harus mengikuti cara ini dengan baik. Karena Bapak sudah menguji dan membuktikan cara ini yang paling efektif. Jadi jangan coba-coba cara yang lain. Tapi Pak, saya lagi mudah mengerti kalimat dengan cara yang pernah diajarkan di buku di rumah. Bolehkah saya mencobanya? Tidak, kamu tidak mengerti. Cara ini yang terbaik untukmu. Kamu harus ikuti apa yang Bapak katakan. Tapi Pak, saya merasa terbatas dengan cara ini. Saya mau mencoba cara belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan. Tidak ada cara lain dan tidak perlu juga. Kalau kamu tidak ikut cara ini, kamu akan kesulitan dalam ujian dan nilai kamu bisa terganggu.
Silakan kalian kerjakan tugas ini sesuai dengan cara yang Bapak ajarkan. Maaf Pak, kenapa ya di kelas tadi saya melihat anak-anak pada tegang semua? Kalau boleh tahu apa yang terjadi? Oh, itu Pak. Tadi di kelas saya memberikan penjelasan tentang penerimaan matematika dengan cara bersusun. Tapi katanya caranya sulit dipahami. Ada yang bilang lebih mudah paham dengan cara yang diajarkan di rumah. Ada yang minta cara lain. Padahal cara ini menurut saya lebih mudah dipahami. Anak-anak sekarang maunya banyak sekali. Oh, ternyata begitu Pak. Kenapa Bapak tidak jelaskan saja mereka menggunakan cara yang lebih mudah mereka paham? Atau Bapak memberikan cara lain untuk menyelesaikan penjelasan? Tidak bisa begitu Pak. Saya ini kan guru. Saya lebih tahu mana yang lebih baik. Saya ini juga pemimpin belajar di kelas. Jadi anak-anak harus menurut dengan saya. Bagaimana Pak? Itu benar Pak Rajan. Namun ada yang keliru. Menurut Raja Dewantara, pendidikan itu harus berhamba pada. Berhamba pada anak. Bagaimana maksudnya itu Pak? Maksudnya begini Pak, guru itu bukan pusat pembelajaran, namun pendidikan harus berpusat kepada anak. Sebagai guru, tugas kita menuntun siswa agar sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan masing-masingnya. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Bukan itu justru membuat siswa kalau berbuat enaknya sendiri Pak. Justru dengan memberikan kebebasan pada anak, kita dapat memaksimalkan potensi dan bakat setiap anak. Tugas kita memfasilitasi mereka, mendampingi serta melayani kebutuhan anak didik kita agar mereka bisa berkembang secara optimal. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Ternyata selama ini saya keliru. Berkat Bapak, pikiran saya bisa terbuka dengan Bapak. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak. Sama-sama Pak, sebagai guru, memang kita harus terus belajar agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Baiklah anak-anak, kalian silakan mengerjakan tugas tadi ya, sesuai dengan cara yang mudah kalian pahami. Jika masih ada yang tidak paham, silakan tanyakan ke Bapak. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendidikan Indonesia di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Ada sesuatu yang kita Gimana teman-teman? Ada sesuatu yang didapat? Ada sesuatu yang didapat maksudnya ya? Pembelajaran itu tidak monoton gurunya aja, tapi berpusat pada siswa. Pembelajaran itu harus tujuannya pada siswa, dan siswa, atau murid, dan murid. Kita kembalikan lagi. Sekarang lagi merdeka belajar, maunya belajarnya seperti apa? Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak harus seperti ini. Nah, karena anak-anak itu berbeda, cara belajarnya pun berbeda, sehingga kita hanya bisa menuntun, menebalkan lakunya dan menyamarkan lakunya yang tidak baik. Ya Bapak Ibu, lanjut. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Jadi budaya positif itu timbulnya dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan murid.
Nah, ini ada sebuah video yang menceritakan kisah anak. Kisah biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih disiplin kalian. Untuk pengaturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada Bapak yang terlambat. Bapak masih ada yang terlambat? Kenapa? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Inan, sini om. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu kan? Kamu berbeda tahu. Inan, kamu dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Keesokan harinya, apa yang terjadi dengan Ina? Selamat pagi anak-anak. Inan, belum masuk. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus patuh. Salam. Ini om. Kenapa Bapak tadi? Kenapa? Jawab kenapa kamu diam? Bapak sudah bilang, kami tidak melakukan kasihan teman-teman dalam pelajaran dari kamu. Kenapa kamu terlambat? Ya, jadi saya alasan. Sekarang kamu boleh ikutan kelas, untuk sampai pelajaran selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu boleh ikutan. Bisa. Kalian ini yang contoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham ya? Ini hari ketiga Ina. Apa yang terjadi dengan Ina? Sudah 1 jam lebih ini yang belum datang. Apakah ada yang tahu mana? Mungkin hari ini Ina tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Hari
Mungkin perlakuan Pak Guru ketika memberikan disiplin kepada Kinan itu hal yang benar bagi Pak Guru. Tapi ada sesuatu yang membekas di diri Kinan. Ketika waktunya minta maaf, Kinan pun enggan. Karena istilahnya kertas yang asalnya tadi belum kusut, masih lembaran bagus, sudah kemas menjadi kusut. Dan ketika dibuka lagi kertasnya sudah tidak bisa seperti semula. Nah itulah kadang kita tanpa sengaja pun kita berlaku seperti itu dalam anak. Nah dari sini kita akan tahu bahwasanya hukuman itu memang efektif apa tidak buat anak-anak. Ya, kan? Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Ada beberapa langkah dari perubahan paradigma positif, adanya disiplin positif, terus ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, tercipta keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila kita semua pasti sudah hafal. Next. Nah, kadang itu ada miskonsepsi tentang teknik kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat seperti tadi kisahnya Kinan. Maunya Pak Guru itu berlaku disiplin, tapi kadang itu malah tidak efektif. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang guru itu memberikan rasa bersalah kepada anak. Nah, kamu kok lembut terus? Apa kamu nggak kasihan ibumu? Nah, seperti itulah ilusi rasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita berpikir bahwa orang dewasa itu lebih benar. Kita itu harus bisa memaksa anak agar dia jadi lebih baik. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon tentang dunia, bahwa realitas kita itu sama, manusia itu tidak ada bedanya. Padahal dalam teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, pandangan kita itu sama, setiap anak itu sama, si A, si B, si C itu sama. Padahal setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandang sama dengan kita. Kadang kita itu suka memaksakan kehendak. Kamu harus kayak saya. Ini loh punya aku yang paling benar. Padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain juga butuh dipahami. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwasanya ketika anak terlambat, anak itu tidak mengerjakan tugas, jadi itu terlihat jelek banget mata kita. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu kenapa membuat seperti itu? Pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Semua orang bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sampai bisa berubah itu yang tentang diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Seorang kita itu bisa jadi pengontrol. Kamu harus begini,
Bujuk, ayo sholat. Karena dia tidak mau, akhirnya kita bujukannya itu ke arah memaksakan kerja. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus lebih bijak. Kenapa anaknya tidak mau? Model berpikir menang atau kalah. Nah, itu yang benar, model berpikir menang, nah, tidak ada menang dan kalah. Ada sekarang kita mengarah kepada hukuman. Apa sih hukuman? Hukuman itu baik tidak buat anak-anak. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang seseorang tidak bawa kopi, kita marah-marah. Itu sudah mengena ke psikis anak juga. Next. Ada konsekuensi. Tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, ada kesepakatan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Antara anak dan murid sudah ada kesepakatan dan sudah disetujui. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak terselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Banyak ya contoh yang kita alami biasanya berkali-kali dia sudah terhitung 3 kali dengan seragam yang sama. Misalnya hari ini Senin harus pakai merah putih, tapi dia pakainya putih atau pakai batik, sudah berulang kali. Kita itu tahu datanya. Dia tidak menyelesaikan PR sudah sampai 5 kali, kita tahu. Oke, kan? Ada restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan sekarang restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Dosen 1996. Di sini tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira dari ketiganya ini yang paling elok kita lakukan yang mana? Next. Di dalam organisasi atau di dalam sekolah atau dimanapun kita berada itu pasti ada nilai-nilai kebajikan. Di dalam kelas pun kadang kita juga melakukan kesepakatan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama aspek bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini sifatnya universal, tidak membatasi secara umum gitu ya. Ada profil pelajar Pancasila, IBO Precarious, ada 9 karakter. Nah, di sini hampir mirip-mirip ya. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan perbuatan-perbuatan baik yang biasanya di dalam kelas kita lakukan atau di sekolah kita lakukan. Next. Oke, kita ke SBD dulu biar nggak jenuh ya Bapak Ibu. SBD-nya apa ya? Oke, saya punya teman namanya Laila dan Laili. Nah, kalau saya bilang Laila dan Laili, nanti pegang hidung ya. Laila dan Laili, tapi kalau Laila aja pegang hidungnya, ketika Laili jangan pegang hidung. 1, 2, 3. Kemarin
bertemu dengan Laili di sana bersama ayah dan ibundanya. Ternyata si Laili terpisah sama ayah dan ibundanya. Setelah jalan jauh, ternyata si Laili ketemu dengan Laila. Kayaknya jomblo deh. Kayaknya jomblo. Oke, kalau saya berbicara Laila, nanti pegang telinga teman. Oke, mesti ada temannya. Enggak, pegangnya sendiri aja. Tadi, ketika berangkat sekolah, ayah dan bundanya Laili memberikan bekal pada Laili. Nyampe ke sekolah, bekal itu tidak termakan karena ada temannya yang lagi ulang tahun. Sedangkan kelasnya Laila Oke, kita kembali ke tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kayaknya mau nyanyi dari sama polisi. Oke, sekali lagi ya. Kalau kita belajarnya dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, juga seperti itu sama. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka untuk bertahan hidup mereka memperjuangkan untuk bisa makan bagaimana, kasih sayang mereka harus disayangi, ingin disayangi, kebutuhan untuk kebebasan mereka ingin bermain, kebutuhan kesenangan mereka memiliki kesenangan apa, minat bakatnya apa, dan kebutuhan untuk penguasaan. Motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi yang berbeda. Kadang kita sendiri atau anak-anak melakukan sesuatu hal karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak-anak itu maju ke depan, disuruh gurunya mengerjakan ke depan, hanya karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia maju ke depan karena ingin dihargai, dipuji. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena sudah tertanam di dalam dirinya bahwa ini itu perbuatan baik dan saya harus melakukannya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru itu. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai posisi kontrol yang paling baik yang mana? Next. Ya, kita lihat video ini nanti tahu.
Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas nih. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi pulang lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore untuk ibu jaga warung, gak sempat mengumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap teman sampai di malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kemana Bapak Ibu Guru? Sudah dapat intinya? Sudah paham mana yang sebaiknya kita lakukan? Tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama menghubung. Kalau menghubung itu kita seperti orang yang kejam, ya. Terus yang kedua tadi sebagai apa? Sebagai coba dilihat tadi Ibu tadi. Kalau yang kedua itu sebagai membuat rasa bersalah. Biasanya kita mengiba-iba mengaitkan dengan orang tua di rumah seperti itu. Terus yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman, mereka kalau bukan kita yang ngajar, mereka akan merasa tidak biasanya, tidak mau, akan manja. Yang keempat sebagai pemantau, itu kita selalu memantau dia. Ada bagian juga sih kita memantau dia, oh kemarin dia seperti ini, sekarang dia melakukan kesalahan yang ini. Dan yang kelima itu sebagai manajer, kita kembalikan lagi ke dirinya, kita tanya, kita pahami sebaiknya apa yang harus dia lakukan. Jadi ada komunikasi dari sudah dapat gimana posisi yang terbaik. Oke, baik, kita harus jadi manajer. Ya lanjut. Next. Nanti kalau anak-anak itu kita itu sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, kita itu ada di identitas gagal. Kalau kita mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada
berbalik, dia akan mengulangi kesalahan. Dia tidak akan jerah karena hanya bersifat sementara. Terus kalau membuat orang merasa bersalah akan direndahkan, dia merasa rendah diri. Terus kalau kita menjadi teman itu akan lemah, dia akan tergantung kepada kita, dia tidak mandiri. Kalau kita sebagai pemantau, kita merasa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi hadiah itu juga tidak bagus buat anak-anak. Kalau kita menjadi manajer, kita mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita mengajarkan itu kepada anak-anak. Jadi kita kembalikan lagi. Kalau mereka memang tidak pernah mengerjakan tugas atau tugasnya sering keluar, kita cari solusinya bareng-bareng. Jam yang tepat untuk kamu melaksanakan tugas itu, mengerjakan PR di rumah kapan? Jadi anak itu merasa dihargai, tidak istilahnya tidak terkecilkan juga. Oke, next. Nah, ada keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini timbul dari norma-norma kebijakan yang ada di dalam kelas yang harus dilaksanakan dan diyakini bersama. Dan norma-norma ini, keyakinan ini berdasarkan musyawarah bersama dan harus diikuti bersama. Tapi norma ini, keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Harus disesuaikan juga, ada refleksi. Berapa bulan, misalnya 3 bulan, kita melaksanakan kesepakatan kelas ini ternyata efektif enggak ya? Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bahasanya lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal yang kayak tadi, nilai-nilai kebijakan tadi dibuat dalam bentuk positif. Nih, kata-katanya itu lebih positif. Terus sedikit saja biar mudah diingat. Terus dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terus semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi seperti yang sudah beruji, yang semuanya dilakukan di dalam kelas itu atas dasar musyawarah bersama. Ada segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya. Segitiga restitusi itu sebuah jalan untuk menyelesaikan masalah. Jika anak dalam keadaan ada masalah, kita harus bisa menstabilkan identitas, yaitu kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dari kesalahan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua tindakan yang dilakukan anak-anak itu ada alasannya. Kita tanya alasannya apa sampai seperti itu. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi ke anak-anak. Keyakinan apa yang sudah dilanggar kira-kira kok sampai melakukan seperti itu? Dan solusinya apa? Pernah ya kita uji waktu Doni sama siapa itu? Sama saudaranya Nizam itu sampai bajunya sobek-sobek itu ya, kancing bajunya itu bisa itu kita lakukan segitiga restitusi. Dan akhirnya nanti kita kembalikan ke Nizam bagaimana caranya menjahit kancing baju itu sendiri. Di situ dia nanti akan belajar caranya jahit, memperbaiki kesalahan itu, tidak mengulangnya lagi, bagaimana harus berbuat, kembalikan ke keyakinan kelasnya, apakah itu tadi sudah benar perbuatan seperti itu. Kalau di dalam kelas itu keyakinan kelas misalnya saling menghormati, kan berarti sudah dilanggar. Kita kembalikan lagi ke anaknya. Next, ini yang terakhir, silakan dilihat. Ini video tentang bagaimana segitiga restitusi dilaksanakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para pelajar dimanapun berada? Jumpa lagi. Hari ini akan disajikan video praktek segitiga restitusi dari 2 kasus pelanggaran aturan oleh murid di sekolah saya. Bapak Ibu, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi memiliki 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana praktiknya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Begini, kemarin itu Bapak langsung mengajar di kelas 9B dan kita melihat di pembatas tembok antara 9B dengan kelas kamu itu jebol gitu. Menurut informasi yang Bapak terima dari beberapa rekan kamu ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Wah, bisa diceritakan dulu. Saya sama pasien malam sembilan malam beberapa pasien cuma bisa jadi mentang-mentang gitu ya, seperti itu. Nah, baik Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah ya, tapi Bapak di sini ingin mencari penyelesaian bersama tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu kan masih ada alasannya ya. Dan itu hal-hal seperti ini mentang-mentang validasi tindakan tidak mencari siapa yang salah, tapi alasan awalnya yang berawal dari pelaku. Karena adanya keseruan itu ya sebetulnya. Ya Bapak bisa memahami, dan sekarang coba kita bicarakan keyakinan bersama di kelas atau peraturan kita di sekolah ini. Apa yang kita percaya? Apa peraturan terkait dengan hal tersebut yang ada di sekolah kita? Terkait dengan memelihara apa namanya kelas atau orang-orang yang ada di peraturan. Harus apa? Terkait itu berarti harus keyakinan yang kita ambil bersama ini adalah kita harus memelihara gitu ya. Memelihara barang-barang yang ada di kelas atau barang-barang kepunyaan yang sendiri atau kepunyaan sekolah gitu. Baik, kamu masih mengingat keyakinan bersama di sekolah kita. Lalu dengan bermain tentang di kelas itu, apakah itu sudah menjaga peralatan atau kenyamanan belajar? Oh belum, berarti tidak sesuai dengan keyakinan tadi ya, peraturan yang kita yakini bersama. Tapi kamu kan mendapat rasa senang dengan menang-menang dari anak balas gitu ya. Nah, menurut Bapak untuk mendapatkan rasa senang itu kan ada cara lain. Ya, ada cara lain yang tidak merugikan kepentingan bersama barang-barang di kelas atau mengganggu kenyamanan bersama. Menurut kamu, pendapat kamu bagaimana terkait itu? menurut saya ini sekali Berarti dalam mendapatkan rasa senang, kamu setuju nggak ada cara-cara lain yang bisa kita pakai? Maksudnya bisa bersenang-senang dengan cara lain yang tidak merugikan orang. Nah, titik itu kan sudah jebol dan cukup mengganggu dalam proses pembelajaran di kelas. Contohnya tadi Bapak masuk di kelas kamu, ternyata ada lintas informasi, ada yang buka buku lewat situ, ada yang apa namanya bermain-main lewat situ, padahal dulunya senang ada di kelas. Nah, sehingga itu perlu diperbaiki, gitu ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan kira-kira untuk mengganti kerusakan? Jadi Bapak dengan apakah sanggup menjadi bapaknya
Sanggup. Baik. Oh enggak, dari waktu itu. Nah, kalau misalnya Bapak sarankan, misalnya kalau istilahnya diperbaikinya, kalau kampung lain saja yang sudah ada yang bagian yang bolong itu kan masih ada papannya, cuma kamu mau ke ruang sekolah. Kemudian sisanya itu kamu lem dengan papan yang masih meningkat. Tapi kalau pindah sekolah untuk bagian kamu lem agar kamu bisa memperbaiki. Nah, nanti kita bicarakan dengan beliau. Begitu ya? Oke. Nah, kira-kira kapan kamu akan memperbaiki? Kamu siapnya kapan? Kalau misalnya masih ada lem kayu, nanti kita coba sekolah mengadakannya. Hari Kamis, hari Jumat, ya. Baik, nanti Bapak akan meminta Pak Bambang untuk memantau ini karena dia ada siswaan, dan pesan Bapak adalah kita menjaga keyakinan bersama, nanti keyakinan bersama yang dari sekolah ini, keamanan dan keamanan kita bersama. Kamu bisa aman belajar dan kita berikan. Oke, dari kejadian tersebut, kasus 1, ada seorang siswa yang membalas candaan temannya sampai sekat di antara kelas 1 dan kelas sebelahnya itu jebol. Dari situ ada perlakuan Pak gurunya tadi melakukan segitiga solusi. Yang pertama menstabilkan identitas, ditanya ya apakah benar itu dilakukan ya. Terus yang kedua validasi tindakan, alasannya apa. Yang ketiga menanyakan lagi keyakinan kelasnya seperti apa, kembalikan ya, harus tanggung jawab seperti apa yang dia lakukan. Dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu bahwasanya kalau kita sebagai manajer kita harus melakukan hal seperti itu. Maksudnya kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, sekolah seperti ya. Oke, Bapak Ibu, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, sedikit tapi mengenal. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Akhir kalau wabillahi taufiq wal